Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 MSDMI KM4C. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Ekspektasi Theory of Motivation by Viktor Fromm 1964. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ardiani Talita Widiatna, selanjutnya ada Lovita Putri Kriswandini, dan yang terakhir ada Saila Maulida Yaneva. Untuk materi atau slide selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Apa itu ekspektasi teori atau teori harapan? Teori harapan ini dikembangkan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964. Menurut teori harapan, perilaku yang kita pilih adalah perilaku yang paling mampu memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan kita. Variabel yang terlibat adalah ekspektansi, instrumentality, dan valence atau valensi. Ketiga faktor ini harus hadir agar motivasi karyawan dapat tercipta secara efektif. Menurut Fromm, kinerja seorang karyawan didasarkan pada berbagai faktor individu seperti kepribadian, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan, memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit. Temuannya juga menekankan pada persepsi, yaitu yang pertama, seorang karyawan dapat bekerja sangat keras demi hasil yang diharapkan karena hasil atau insentif tersebut dianggap bernilai baginya. Yang kedua adalah seorang atasan mungkin berpikir bahwa mereka telah menyediakan segala hal yang tepat untuk memotivasi, dan meskipun ini berhasil untuk sebagian besar orang dalam organisasi tersebut, masih ada kemungkinan hal itu tidak cukup efektif untuk memotivasi beberapa orang. Nah, selanjutnya adalah komponen utama ekspektasi teori. Di dalam komponen utama ekspektasi teori itu ada 3. Yang pertama yaitu ekspektasi, yang kedua yaitu instrumentally, yang ketiga adalah valence. Nah, untuk ekspektasi atau ekspektasi adalah bagaimana orang itu berpikir apakah usaha saya akan berhasil. Jadi maknanya itu adalah keyakinan seseorang bahwa jika ia berusaha lebih keras maka ia akan berkinerja lebih baik. Contohnya adalah seorang karyawan yang percaya bahwa ia bekerja lembur dan menyelesaikan proyek dengan baik, maka hasilnya akan lebih memuaskan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi ini. Yang pertama adalah apakah ia memiliki sumber daya yang cukup, misalnya waktu, bahan, dan informasi. Lalu yang kedua, keterampilan dan kemampuan yang relevan untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu yang ketiga adalah dukungan organisasi seperti atasan yang kooperatif atau sistem kerja yang mendukung. Dan yang kedua adalah instrumentalitas. Bagaimana seseorang itu berpikir kalau saya berhasil apakah saya akan mendapatkan imbalannya. Jadi maknanya itu keyakinan bahwa jika seseorang berkinerja dengan baik maka ia akan mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Contohnya adalah seorang pegawai yakin bahwa jika ia mencapai target penjualan maka ia benar-benar akan menerima bonus sesuai janji perusahaan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi instrumentalitas. Yang pertama yaitu transparansi sistem penghargaan. Apakah imbalan ini diberikan secara adil? Lalu yang kedua, kepercayaan terhadap manajemen. Apakah janji imbalan yang ini benar-benar ditepati? Yang ketiga adalah kejelasan hubungan antara kinerja dan hasil agar tidak ada kecurangan apapun. Lalu yang ketiga adalah valence atau valensi. Seberapa penting imbalan itu bagi saya atau pekerja. Jadi maknanya adalah tingkat keinginan atau ketertarikan seseorang terhadap hasil atau imbalan yang ditawarkan. Contohnya adalah bagi sebagian orang, cuti tambahan itu adalah hal yang sangat berharga. Tapi bagi yang lain justru lebih menginginkan bonus yang seperti uang tunai gitu. Jadi catatan pentingnya, valensi ini bersifat subjektif. Satu hadiah bagi orang lain bisa sangat diinginkan, tapi tidak berarti bagi orang lain. Bahkan bisa bernilai negatif jika dianggap tidak relevan atau merepotkan. Nah, lalu untuk rumus ekspektasi teori itu sendiri adalah motivasi sama dengan ekspektasi kali instrumentality kali valence. Nah, ketiga komponen ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jika salah satunya nilainya 0, maka keseluruhan motivasi menjadi 0. Artinya, motivasi hanya muncul ketika seseorang yakin bisa berhasil, yakin akan diberi imbalan, dan sangat menginginkan imbalan tersebut. Lalu,
Atau dengan kata lain, tidak cukup hanya membuat sistem reward yang baik. Organisasi juga harus memastikan bahwa individu merasa mampu untuk mencapainya dan benar-benar menginginkan hasilnya. Teori ini juga menekankan pentingnya persepsi. Dua orang dalam situasi yang sama itu bisa sangat berbeda tingkat motivasinya, tergantung bagaimana masing-masing mempersepsikan hubungan antara usaha, kinerja, dan imbalan. Di sinilah letak kekuatan sekaligus keterbatasan teori ini. Ia sangat bergantung pada subjektivitas individu, yang berarti organisasi tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan motivasi untuk semua orang. Jadi secara keseluruhan, teori ekspektasi itu membantu kita memahami bahwa motivasi bukan hanya soal mengapa orang mau bekerja, tetapi lebih jauh lagi apa yang mereka pikirkan sebelum memutuskan untuk berusaha. Dengan memahami dan mengelola ketiga komponen ini, baik organisasi maupun individu bisa merancang strategi motivasi yang lebih efektif dan personal. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dari ekspektasi teori. Yang pertama itu pemberian tunjangan kinerja atau TPP. Penerapan tunjangan kinerja atau TPP pada PNS di pemerintahan Kabupaten Wajo dianggap penting untuk meningkatkan kinerja. Karena hal ini itu menggarisbawahi pentingnya untuk menyelaraskan antara strategi dan motivasi, sehingga harapan dan valensi karyawan itu sesuai dan mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada pengelolaan SDM di sektor publik. Penelitian yang merancang sistem informasi untuk pengolahan data absensi pegawai dan perhitungan tunjangan kinerja di KPU Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini tuh adalah tidak hanya memberikan solusi yang efektif kepada KPU Sumatera Barat, tetapi juga menawarkan kerangka kerja yang dapat diterima oleh institusi pemerintahan lain dalam mengelola sumber daya manusia. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari ekspektasi teori. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, ekspektasi teori ini itu didasari oleh kepentingan individu yang ingin mencapai kepuasan maksimal dan ingin meminimalisir rasa ketidakpuasan. Selanjutnya, ekspektasi teori itu menekan pada harapan dan persepsi apa yang nyata dan aktual. Selanjutnya, ekspektasi teori itu menekan pada imbalan atau payoff. Selanjutnya, ekspektasi teori itu sangat fokus terhadap kondisi psikologis individu, di mana tujuan akhir dari individu itu untuk mendapatkan kesenangan yang maksimal dan menghindari rasa sulit atau kesulitan. Terus juga model ini tuh memberikan mekanisme sederhana untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan imbalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangannya. Yang pertama itu ekspektasi teori ini tuh terlihat idealis karena hanya individu tertentu yang memandang korelasi tingkat tinggi antara kinerja dan penghargaan. Selanjutnya, penerapan teori ini juga sangat terbatas karena tidak langsung berkorelasi dengan kinerja di banyak organisasi. Hal ini juga terkait dengan parameter lain yang digunakan seperti posisi, tanggung jawab, usaha, pendidikan, dan lain-lain. Model ini juga terlalu sederhana karena tidak menjelaskan mengapa terkadang sebagai manusia kita tidak bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaik kita. Yang terakhir, faktor eksternalnya sering diabaikan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki masalah dalam kehidupan pribadinya pasti akan berkinerja buruk. Terus juga imbalannya tuh akan diberikan berapapun. Selanjutnya yaitu relevansi ekspektasi teori dalam Human Resource Management. Yang pertama yaitu perancangan sistem penghargaan atau reward system. Ekspektasi teori sangat relevan dalam perancangan sistem penghargaan yang efektif. Dalam hal ini, HR perlu memastikan bahwa setiap karyawan merasa yakin bahwa usaha yang mereka lakukan akan membuahkan hasil berupa kinerja yang baik dan bahwa kinerja tersebut akan dihargai secara adil melalui imbalan yang sesuai. Yang kedua yaitu pengembangan karyawan dan pelatihan atau training and development. Pelatihan dan pengembangan menjadi elemen penting dalam meningkatkan ekspektasi, yaitu keyakinan bahwa usaha akan membawa pada kinerja yang baik. Jika seorang karyawan merasa tidak memiliki kemampuan atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup, mereka tidak akan termotivasi untuk bekerja keras. Oleh karena itu, HR harus menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan pengembangan karir dari karyawan. Yang ketiga yaitu evaluasi dan manajemen kinerja atau performance management. Karyawan harus melihat bahwa ada hubungan yang jelas dan logis antara kinerja yang mereka capai dan reward yang akan diterima. Untuk itu, HR perlu merancang sistem evaluasi objektif dan berdasarkan indikator yang terukur. Proses penilaian sebaiknya dilakukan secara berkala dan melibatkan dialog dua arah agar karyawan merasa didengar dan juga dihargai.
Yang keempat yaitu retensi dan kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa bahwa usaha mereka tidak dihargai atau bahwa reward yang diberikan tidak sesuai dengan nilai pribadi mereka, maka kemungkinan mereka untuk keluar dari perusahaan akan meningkat. Oleh karena itu, penting bagi HR untuk memahami kebutuhan dan harapan karyawan secara individu. Hal ini bisa dilakukan melalui survei kepuasan kerja, forum diskusi, atau sesi feedback rutin. Dengan menyesuaikan kebijakan dan benefit perusahaan dengan preferensi karyawan, HR dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih memuaskan dan mengurangi risiko turnover. Yang kelima yaitu perencanaan karir dan promosi. Dalam hal pengembangan karir dan promosi, ekspektasi teori menunjukkan pentingnya kejelasan dan transparansi. Karyawan perlu mengetahui jalur karir yang tersedia serta syarat-syarat dan kinerja yang diperlukan untuk mencapai promosi. Ketika mereka memahami bahwa usaha dan pencapaian kerja akan membawa mereka ke posisi yang lebih tinggi, maka mereka akan berkontribusi akan meningkat. HR memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai struktur karir, kesempatan peningkatan jabatan, serta reward yang menyertainya. Selanjutnya yaitu penutup. Ekspektasi teori yang dikembangkan oleh Viktor Fromm menjelaskan bahwa motivasi kerja seseorang ditentukan oleh 3 komponen utama, yaitu ekspektasi, instrumentalitas, dan valensi. Motivasi hanya akan muncul secara maksimal jika seseorang yakin bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik, kinerja tersebut akan dihargai, dan imbalan yang diterima melalui nilai atau makna bagi individu tersebut. Teori ini menekankan pentingnya persepsi individu dalam menentukan tingkat motivasi, sehingga penerapannya perlu disesuaikan secara personal. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia di sektor kesehatan dan publik, teori ini relevan untuk merancang sistem penghargaan, pelatihan, manajemen kinerja, retensi, dan perencanaan karir yang lebih efektif. Meskipun teori ini memiliki kelebihan dalam memberikan kerangka kerja yang logis dan terstruktur, terdapat keterbatasan karena selalu tergantung pada subjektivitas dan persepsi individu, serta kurang memperhatikan faktor eksternal yang juga mempengaruhi motivasi. Sekian dari kelompok kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih, kami dari kelompok 2 IKMC 2023. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.